Keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Bayi tertukar. Siti Mauliah dari Kabupaten Bogor, setelah melahirkan pada 18 Juli tahun 2022, pulang ke rumah dengan hati yang sangat resah. Dia merasa ada yang tidak beres. Dia merasa bahwa bayinya bukanlah anaknya. Keresahannya ini tidak berhenti. 4 bulan kemudian Siti mendatangi rumah keluarga di mana bayi yang dia duga anaknya berada. Begitu melihat bayi dari ibu tersebut, ia histeris dan yakin bahwa itu adalah anak kandungnya. Sejak itu, Siti berjuang untuk memperoleh anaknya kembali. Puji Tuhan, setelah 1 tahun berjuang dan setelah dilakukan tes DNA terhadap 6 orang, yaitu 4 orang tua dan 2 bayi, maka berdasarkan hasil dari Puslap 4 Bareskrim Polri, ditemukan fix 99% anaknya telah tertukar. Siti akhirnya mendapatkan anaknya kembali. Saudara, keluarga adalah bagian yang sangat penting di dalam kehidupan semua orang. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Michael Fox katakan, keluarga bukanlah hal yang penting, itu adalah segalanya. Putri Diana mengatakan, keluarga adalah hal terpenting di dunia. George Shaw, keluarga yang bahagia adalah surga yang lebih awal. John McGee katakan, saya telah belajar selama bertahun-tahun bahwa yang membuat Anda merasa seperti di rumah bukanlah tempat Anda tinggal, melainkan orang-orang di sekitar Anda. George Santayana mengatakan, keluarga adalah salah satu mahakarya alam. Jelas, rumah tangga adalah bagian yang sangat-sangat penting di dunia ini. Sayangnya, berbagai masalah senantiasa menyerang, apalagi di zaman sekarang. Dunia nampaknya sedang semakin menghancurkan keluarga-keluarga. Dunia nampaknya sedang mengeluarkan dan memisahkan setiap kita dari keluarga kita masing-masing. Perlindungan apakah yang harus kita miliki agar kita tangguh dan tinggal dengan setia di dalam keluarga kita masing-masing? Efesus 5 ayat 24-27 katakan, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ayat-ayat ini bukan hanya soal istri yang harus tunduk kepada suami, bukan hanya soal suami yang harus mengasihi istri, melainkan ini soal fondasi rumah tangga, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih pengorbanan Yesus adalah fondasi hubungan di dalam keluarga. Di dalam konteks pengaturan pernikahan di zaman Paulus, mempelai laki-laki akan membeli pengantin wanita dengan mahar. Biasanya mahar itu besar nilainya. Diinformasikan bahwa begitu mahal sehingga ekonomi desa kuno dapat terdampak oleh adat istiadat itu. Kristus sudah membayar harga tertinggi bagi masing-masing kita sehingga mempelai perempuannya dapat didapatkan. Kristus menyerahkan dirinya baginya. Kristus melalui inkarnasi dan di kayu salib memberikan dirinya sebagai mahar. Kristus memberikan darahnya untuk membayar setiap istri, setiap suami, untuk membangun rumah tangga yang tangguh. Keluarga yang berbahagia, sejahtera, dan tangguh di zaman sekarang adalah hanya karena suami dan istri yang di dalamnya mendasari kesetiaan mereka kepada Yesus Kristus.
Setiap istri, setiap suami, setiap orang harus pastikan bahwa pada kita ditemukan DNA yang 100% identik dengan darah Kristus. Hai para istri, hai para suami, hai setiap umat Tuhan, setiap hari pastikanlah bahwa darah Yesus telah membayar kita dengan tidak sia-sia. Itu keren.